Setiap manusia diciptakan dengan martabat yang sama, namun tidak semua diperlakukan setara. Ketika ego lebih tinggi dari empati, kemanusiaan mulai terluka dan persatuan perlahan retak. Ya Allah, kenapa sih mereka gak berubah-berubah dari dulu? Selalu gangguin aku. Salah aku apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Baik, sebelum ditutupnya kelas hari ini, saya ingin kalian membuat tugas tentang implementasi Pancasila. Saya ingin tahu bagaimana kalian mempraktekannya, bukan hanya sekedar teori. Dalam kelompoknya berisikan 6 orang ya anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih. Suami saya nelfon. Halo, Mas Satri, ada apa? Ya, sebentar saya pulang. Kelompok kita kurang 3 orang nih, mau gimana? Nggak tahu gimana ya, Dil? Gimana nih? Gue juga gak tahu. Jom gabung dorang. Yuk. Halo friends, kurang olahraga. Saya join boleh? Aku boleh dulu dah. Oke boleh. Sekarang yang satu nih, ada yang masih belum kebagian kelompok gak? Serius nih yang sisa cuma si miskin itu. Gue sih ogah sekelompok sama dia. Ojo mono, pijak wae mesane. Kiran, Tenio gabung. Sama dia? Gak bisa gue. Takut keluar miskin. Gue juga ogah. Aduh, aku takut jadi penghambat kalian deh. Udah Lutfi, jangan dengan cap dong. Mereka tuh udah macam radio karantina air. Bunyi aja lebih wangi tak ada. Saat itu dengan kita dibuatnya. Mungkin dia bagus. Kalau macam tuh saya nak balik dulu lah. Esok pagi saya bagi tuh balik, oke? Oke. Kamu yang mana coba? Bagus ini gak sih? Ya, tapi ini kurang mahal gak sih? Kita harus cari yang paling mahal dong. Mana gak ada ini gak sih? Ini gak sih? Bagus gak ini? Oh my god, cantik banget. Iya. Oh, itu mereka. Dari tadi aku cari-cariin. Maaf teman-teman, boleh minta waktunya buat diskusi tugas Bu Jule? Teman-teman, Duh ganggu aja sih lo, gak lihat kita lagi sibuk. Lagian Adila juga gak ada. Udah lo kerjain aja semampu lo. Lagian kan yang paling butuh nilai paling gede lo dong, biar beasiswanya gak dicabut kan? tapi ini kelompok Naura. Kalau cuman aku yang ngerjain, nanti datanya. Aduh Kirana, lo tuh denger gak sih? Kita itu lagi sibuk. Lagian lo tuh harusnya bersyukur nama lo dimasukin ke kelompok kita. Emang ya kalau orang miskin itu otaknya lemot, dibilangnya sekali gak paham-paham. Bener kata Sapira, mending lo balik sana ke perpustakaan lo, bawa buku sama itu. Hampir aja ngerusak mood gue buat milih tas baru. Sana balik. Udah ya cabut. Ya nih, bukan lah.
saya telat. Tadi habis nganterin ibu dulu dari pasar. Bagus ya, Tuan Putri baru datang. Lo pikir waktu yang mahal kita ini bisa diganti pakai permohonan maaf lo yang gak guna? Emang lo sengaja telat kan? Biar kita numpuk. Terus tugas kita gak beres-beres. Iki lo, ngambil kayak nggak sekolahin aja. Dia juga tetap datang, bawa hasil. Kalian tuh dari kemarin ngegina aja terus. Kalian apa kerjanya? Kenapa sih lo belain dia terus? Tahu nih. Cukup, kita ke sini nggak bincang pasal tugas, bukan hina orang. Udah ya pinya. Mana sini lihat hasil kerja lo? Jelek banget ya. Kirana, lo lihat kerja gak sih? Semua gara-gara lo ya Kirana. Udah miskin, harusnya lo kerjain yang bener dong. Lo sengaja kan bikin nilai kita jelek biar senasib sama lo? Boleh, nah aku miskin, tapi kalian nggak berhak buat injek-injek harga diri aku. Kemarin di taman aku minta berdiskusi, kalian malah pergi bergadang demi ini. Tapi kalian malah gak ngehargain aku. Aku manusia, ada batasannya. Berani lo nyelamatin kita. Sapi, dia juga manusia, punya harga diri. Paginya ada korang, kita nih satu kumpulan. Kalau macam nih perangai korang, jangan harap tugasan siap. Sejak tadi dari kelas saya sudah memperhatikan kalian ya. Saya mengajar Pancasila bukan sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan. Karena Pancasila mengajarkan bagaimana memanusiakan manusia. Bagaimana kalian ini? Tapi Bu, Kirnanya datang telat. Terus tulisannya Gak ada alasan. Saya akan pending nilai kalian karena kalian sudah membuang tugas hasil Kirana. tapi Bu, Tidak ada, nilai kalian tidak akan keluar sebelum tugas refleksi kemanusiaan selesai. Ada apa kalian kesini? maafin kita ya gara-gara kejadian kemarin. Gara-gara aku udah begini. Kalau kata bahasa itu bisa bikin apa yang dikatakan. Iya, ini data yang semalam gue ketik ya, gue tambahin. Dan gue bener-bener berterima kasih banget sama lo, udah sabar banget sama kayak bisa kita kemarin. Gue juga minta maaf ya, udah jadi kompor terus. Ternyata ngerjain bareng-bareng tanpa ngerasa paling hebat itu seru ya daripada ngerjain sendiri. Pasti semuanya perbedaan itu pasti ada, tapi kalau kita ngerjainnya bareng-bareng dan saling menghargai, itu pasti selesai kok dengan baik. Iya benar. Kami sering menyebut diri kami satu, tapi kami lupa persatuan tidak pernah lahir dari penyeragaman dan tidak pernah tumbuh dari pengabaian. Ketika satu orang disingkirkan karena berbeda, yang runtuh bukan hanya rasa adil, tapi juga rasa kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan menuntut kami untuk melihat satu sama lain, bukan dari latar belakang, posisi, atau kepemilikan, melainkan dari martabat yang sama sebagai manusia. Dan dari sanalah persatuan seharusnya bermula. Persatuan bukan berarti semua suara harus sama, tetapi semua suara layak didengar. Bukan berarti tidak ada perbedaan, tetapi tidak ada yang ditinggalkan karena perbedaan itu. Jika kemanusiaan ditegakkan, persatuan bukan lagi sekadar semboyan, melainkan pilihan sadar untuk berjalan bersama meski langkah kami tidak selalu seragam. Karena Indonesia yang bersatu hanya mungkin ada ketika setiap manusia di dalamnya diperlakukan sebagai manusia.